Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arga di channel Udan Wingit. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan untuk teman-teman semua pendengar setia Udan Wingit. Untuk cerita kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pocong Kampung Gaib Alas Gunung Gamping. Oh iya, kalian juga bisa memberi dukungan ke channel ini melalui Super Thanks atau Saweria yang sudah aku sediakan linknya di deskripsi video ini. Matur nuwun, langsung saja kita mulai ceritanya. Tahun 1987, musim kemarau tengah menggila. Matahari seperti tidak pernah lelah membakar tanah Jawa. Dan kota Surabaya berubah jadi tungku raksasa. Aspal di jalanan memantulkan gelombang panas seperti fata morgana, membuat udara seolah bergelombang. Debu berterbangan dari jalan yang kering, menempel di wajah-wajah orang yang lalu lalang di Terminal Joyoboyo. Terminal legendaris yang tak pernah tidur. Klakson saling bersahutan, pengamen bernyanyi dengan suara parau, dan aroma bensin bercampur keringat memenuhi udara. Di salah satu sudut terminal, 5 pemuda duduk melingkar di bangku panjang yang sudah mulai keropos dimakan waktu. Mereka tampak mencolok di antara keramaian, bukan karena pakaian mereka yang seadanya, tapi karena semangat yang tampak menyala di mata masing-masing. Bayu, pemuda tinggi dengan rambut sedikit gondrong dan dagu penuh cambang tipis, merapikan ransel di pangkuannya. Ia dikenal sebagai pemimpin kelompok, bukan karena memaksakan diri, tapi karena cara bicaranya membuat orang ingin mendengarkan. Di sebelahnya ada Anton, bertubuh kekar dan pendiam, tapi wajahnya selalu serius seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Joko, si jenaka yang tak bisa diam, memainkan tutup botol seperti spinner, melemparkannya ke udara, lalu menangkapnya lagi sambil tertawa kecil. Rudi, satu-satunya yang berkacamata, membawa kamera analog tergantung di lehernya, anak seni di antara mereka. Dan terakhir, Imron, si paling muda, masih tampak seperti anak SMA, meski mereka semua mahasiswa tingkat akhir. Ia duduk bersila memperhatikan sekeliling dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka baru saja menyelesaikan ujian akhir semester di kampus teknik, dan dengan bebasnya waktu di depan mata, mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung yang belum pernah mereka daki sebelumnya, Gunung Gamping, yang menurut peta dan informasi seadanya terletak di wilayah selatan Jawa Timur. Gunung itu tidak terkenal, bahkan nyaris tak terdengar. Mungkin karena bukan jalur pendakian umum, tapi justru itu yang menarik. Kalau semua orang sudah pernah ke Semeru, Arjuno, atau Welirang, ngapain ikut-ikutan? Kata Bayu waktu mereka diskusi seminggu lalu. Kita cari tantangan baru lah. Namun, rencana mereka mendapat gangguan kecil hari itu. Seorang pria tua duduk tak jauh dari mereka. Topinya lusuh, kulitnya legam terbakar matahari, dan dari cara duduknya yang membungkuk, terlihat bahwa ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalanan. Ia mengamati mereka dari tadi, namun mereka baru menyadarinya ketika pria itu mendekat perlahan dan berbicara dengan suara serak. "Kalau cari mati, naiklah ke Gunung Gamping," katanya tanpa basa-basi.
Nadanya datar, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Tapi jangan harap bisa pulang kalau sampai masuk ke lembah terlarang." Kelima pemuda itu saling berpandangan, sebagian bingung, sebagian geli. Bayu menoleh tersenyum sopan. Pak, kami ini suka tantangan. Kalau sampai ada yang bilang tempat itu bahaya, ya berarti cocok buat kami, Pak." Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun, tawa itu tidak ditanggapi. Pria tua itu hanya menggeleng pelan, seperti seseorang yang sedang melihat anak-anak kecil bermain api di dekat gudang minyak. "Aku sudah kehilangan 2 temanku di sana," katanya lirih. "Mereka tidak mati, tapi juga bukan hidup lagi." Kata-kata itu menggantung di udara, lebih sunyi dari dentang bel bus atau panggilan calo terminal. Sejenak, angin panas yang tadi seperti tak terasa kini membawa bulu kuduk yang meremang perlahan. Suasana jadi lebih dingin, bukan karena cuaca, tapi karena firasat buruk yang perlahan menyusup. Imran menelan ludah. Lembah terlarang itu apa ya, Pak?" Si pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke kejauhan, ke arah bus yang datang dan pergi, seolah sedang mencari sosok yang tak kunjung muncul. Beberapa saat kemudian, ia berdiri, berjalan menjauh tanpa berkata apapun lagi. Hanya suara sadel jepitnya yang menyeret di atas aspal yang panas. Joko tertawa gugup. "Wah, jadi kayak film horor ya. Tapi serius, dia barusan ngomong apaan sih?" Bayu berdiri mengangkat ranselnya. Gak usah dipikirin lah. Mitos kayak gitu mah ada di tiap gunung. Selama kita saling jaga dan gak macem-macem, semua ya bakal baik-baik saja. Mereka naik ke bus jurusan selatan tepat saat matahari tergelincir ke barat. Dari jendela, terminal Joyoboyo perlahan mengecil, tergantikan oleh hamparan jalan dan sawah yang kering kerontang. Tapi di bangku belakang, kata-kata pria tua itu masih bergema di kepala masing-masing. Desa Sumberjati, desa terakhir sebelum memasuki jalur pendakian Gunung Gamping, menyambut mereka dengan suasana yang ganjil. Waktu seakan berhenti di sana. Rumah-rumah kayu beratap seng berkarat, berdiri di antara kebun-kebun pisang yang tumbuh liar. Jalanan tanah penuh debu, dan tiupan angin membawa aroma rumput kering serta bau asap kayu bakar. Anak-anak kecil bertelanjang dada dan berkulit legam oleh matahari, berlari di sawah sambil tertawa dan menerbangkan layang-layang dari kantong plastik. Di kejauhan, suara radio tua mengalun pelan dari sebuah warung kecil yang nyaris roboh, memutar lagu campur sari dengan suara serak dan terputus-putus. Lagu itu seperti merambat dari masa lalu. Mereka berhenti sejenak di warung itu, bukan untuk membeli sesuatu, tapi karena ada seorang nenek tua penjual jamu yang berdiri mematung di dekatnya. Wajahnya penuh keriput dan rambutnya digelung rapi di balik kain jarit lusuh yang menempel di tubuh ringkihnya. Tapi yang paling mencolok adalah mata sang nenek, tajam, jernih, dan penuh sorotan aneh, seolah dia bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Tanpa memperkenalkan diri, sang nenek mendekat
dan menyodorkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan hitam kecoklatan. "Gunung itu bukan tempat untuk orang sombong," ucapnya dengan suara serak tapi tegas, seakan kata-katanya adalah perintah. "Minum ini sebelum naik. Kalau tidak, bisa hilang arah kalian." Kelima pemuda itu diam sejenak. Bayu menatap cairan itu dengan alis terangkat. Ini jamu ya, Bu?" Nenek itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan menatap satu persatu wajah mereka. Tatapannya berhenti lama pada Imron. Tanpa ragu sedikit pun, Imron yang dikenal paling taat ibadah dan percaya pada hal-hal gaib mengambil botol itu. Ia menggumamkan basmalah lalu meneguk habis cairan pahit itu dalam sekali tenggak. Wajahnya langsung mengerenyit karena rasa yang begitu getir dan menyengat. Yang lain menolak dengan sopan, menyangka itu hanya bagian dari kebiasaan warga desa yang suka menakut-nakuti pendatang. Namun, saat mereka berjalan meninggalkan warung, sang nenek tiba-tiba berbisik pelan, cukup keras untuk didengar Imron. "Kalau kau melihat mereka, jangan menatap matanya." Pendakian dimulai dengan lancar. Jalur tanah setapak yang dulunya bekas jalan warga mencari kayu bakar mengantarkan mereka masuk ke dalam hutan yang semakin rimbun. Suara burung dan serangga menyatu dalam harmoni yang aneh. Terlalu sunyi, terlalu tenang. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka sampai di pos 2, sebuah dataran kecil yang cukup rata untuk mendirikan 2 tenda. Udara terasa lebih sejuk dan kabut tipis mulai muncul dari balik semak. Malam turun dengan cepat. Setelah makan malam dengan mie dan kopi saset, mereka duduk mengelilingi api kecil yang mereka nyalakan dari ranting-ranting kering. Obrolan ringan, cerita lucu dan candaan mewarnai malam. Sampai akhirnya satu persatu mulai masuk ke tenda. Namun Imron tidak bisa tidur. Ia mendengar sesuatu. Bukan hewan, bukan angin. Samar, sangat samar. Suara gamelan mengalun dari kejauhan, dari balik pepohonan. Pelan namun ritmis. Bukan seperti suara musik biasa, tapi seperti sedang mengiringi sebuah upacara. Ia duduk, membuka resleting tenda sedikit. Tapi tak ada apa-apa. Hanya gelap, pohon-pohon, dan angin lembut yang meliuk lewat dedaunan. Akhirnya, ia tertidur. Tapi bukan tidur yang tenang. Ia bermimpi. Ia berada di sebuah kampung tua yang berkabut. Tidak seperti kampung di dunia nyata. Rumah-rumahnya tampak miring dan tak berbentuk, seperti dilukis dengan tangan gemetar. Langitnya berwarna abu-abu dan kabut menggantung rendah di antara pepohonan yang tumbuh tanpa pola. Imron berdiri di jalan setapak kampung itu, kaku. Ia tidak bisa bergerak, dan di hadapannya berbaris rapi sosok-sosok berkain kafan putih. Ya, pocong, puluhan, mungkin ratusan, berdiri diam seperti pasukan batu. Kepala mereka tertunduk, tak bergerak. Tapi entah kenapa, Imron tahu bahwa mereka semua sedang menatapnya. Dari semua pocong itu, satu di antaranya mengangkat tangan, lambat, kaku, dan menunjuk langsung ke arah Imron. Lalu, dari mulutnya yang tak seharusnya bisa membuka, terdengar suara serak. "Kau sudah minum?" Imron terbangun dengan nafas tersengal dan tubuh basah keringat.
Udara malam mendadak dingin menggigit, dan api unggun sudah padam. Ia menatap ke sekeliling, memastikan ia masih di dalam tenda. Tapi, tepat di luar tenda, ia mendengar sesuatu bergerak perlahan di antara daun-daun kering. Bukan binatang kecil, langkah kaki berirama seperti melompat pelan. Imran menahan nafas. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mengelilingi tenda mereka. Langkah kaki itu berhenti. Imran menggigit bibirnya, mencoba menahan napas. Suaranya tidak datang dari kejauhan. Itu tepat di luar tenda. Hanya berjarak beberapa meter. Ia bisa mendengar dengan jelas suara daun-daun kering tergencet pelan. Seperti seseorang yang melompat pelan, tapi berat. Ia berusaha membangunkan Bayu yang tidur di sebelahnya. Bay, bangun Bay. Ada sesuatu di luar Bay. Bisiknya gemetar, menepuk bahu sahabatnya. Bayu menggeliat, matanya masih setengah tertutup. Apaan sih? Suara binatang kali itu. Bukan, Bay. Bay, ini kayak orang, Bay. Kayak orang, Bay. Namun, sebelum Bayu bisa menjawab, semua suara tiba-tiba lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada angin, tak ada detak langkah itu. Sunyi yang tidak normal, seperti dunia berhenti sejenak. Tiba-tiba, dari luar tenda terdengar suara lain. Suara yang menghantam jantung Imran seperti palu godam. Imran. Suaranya berat, serak, dan seolah datang dari dalam perut bumi. Si Bayu langsung duduk tegak. Matanya kini terbuka penuh. Wajahnya pucat. Siapa itu? Bisiknya. Suaranya bergetar. Imran hanya menggeleng. Matanya masih menatap ke arah kain tenda yang mulai bergetar pelan. Seperti ada angin aneh yang berhembus dari luar. Dan lalu bayangan muncul di dinding tenda. Tinggi, diam, tidak manusiawi. Bayangan itu tidak memiliki tangan. Hanya dua lengan terikat di samping tubuhnya. Tubuhnya bergoyang perlahan, seolah-olah melompat perlahan ke kiri, ke kanan, dan mendekat. Imran tak kuasa lagi menahan ketakutannya. Ia memejamkan mata, merapal doa dalam hati, berulang-ulang. Bayu bangkit dan meraih senter kecil di dalam tasnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya dan mengarahkannya ke dinding tenda. Bayangannya lenyap. Mereka berdua saling berpandangan. Napas terengah. Lalu terdengar suara resleting terbuka dari tenda sebelah. Joko menyembul keluar, wajahnya kesal. Astaga, kalian berisik banget sih. Tengah malam begini malah ngobrol. Tiba-tiba wajah Joko berubah. Ia mematung, matanya membelalak ke arah belakang Imran dan Bayu. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Jok, woi, tanya Bayu bingung. Joko perlahan menunjuk ke arah hutan gelap di belakang mereka. Itu apaan ya? Semua menoleh. Di antara pepohonan, sekitar 30 meter dari tempat mereka berkemah, tampak sesuatu berdiri tegak. Terlalu putih untuk manusia, terlalu diam untuk makhluk hidup. Pocong. 1, 2, 3, lalu satu lagi dan satu lagi.
5 pocong berdiri sejajar di batas antara terang dan gelap. Tak bergerak, hanya menatap. Tapi ada satu yang berbeda. Pocong yang di tengah menunduk sedikit, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Imron. Imron menjerit dan langsung menarik resleting tenda. Masuk kembali. Dia gemetar sekali. Bayu dan Joko menyusul. Mereka membangunkan Anton dan Rudi yang masih terlelap. Tapi sebelum mereka bisa menjelaskan apapun, suara gamelan kembali terdengar. Lebih jelas kali ini, seperti iringan kirap kematian. Dan dari luar sana, samar-samar suara puluhan kaki mulai terdengar, melompat satu persatu, makin dekat. Jedak, jedak, jedak. Dan pagi itu aneh. Langit Gunung Gamping terlihat keruh, berwarna kelabu kehijauan seperti kain usang yang dililit kabut tipis. Udara dingin terasa lebih lembab dari biasanya, seperti setelah hujan. Padahal langit sama sekali tak menunjukkan bekas tetes air. Kelima pemuda itu duduk melingkar di luar tenda. Wajah-wajah mereka lelah, mata sembab, dan mulut terdiam. Tak ada yang benar-benar tidur semalam. Gamelan berhenti sekitar pukul 3 dini hari, dan sosok-sosok itu menghilang seolah ditelan kabut. Imran duduk sambil memeluk lutut. Tatapannya kosong, menghadap ke arah hutan yang semalam dipenuhi pocong. Tapi pagi ini, anehnya, hutan itu tampak berbeda. Sangat berbeda. Loh, tempat ini kayaknya bukan tempat kita kemarin kan? Gumam Rudi perlahan. Mereka semua menoleh. Dan saat itulah mereka sadar jalur setapak yang mereka lewati kemarin tidak ada. Bahkan batu besar yang mereka gunakan sebagai penanda arah juga tak tampak. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak lebih tua, lebih tinggi, dan beberapa di antaranya bahkan dipenuhi akar yang menggantung seperti tali busuk. Bayu mengeluarkan peta yang ia beli di toko outdoor, lalu membandingkannya dengan kompas. Aduh, ini gak masuk akal ini, katanya perlahan, mulai gemetar. Kita harusnya di pos 2, tapi kompas ini, aduh. Jarum kompas berputar-putar liar, seolah tak tahu arah mana utara. Anton bangkit, mencoba mencari sinyal dengan ponsel lamanya. Meski tahu harapan itu kecil. Tidak ada sinyal, tidak ada jaringan, bahkan tidak ada bar baterai. Wah, gue yakin banget kemarin kita di jalur yang bener, kata Joko. Tapi sekarang ini kayak hutan yang lain. Hutan yang bukan di peta ini. Mereka mulai panik. Imron bangkit dan berjalan beberapa meter ke arah hutan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi langkahnya terhenti di depan sebuah tugu batu kecil setinggi lutut. Yang jelas tidak ada di sana kemarin malam. Tugu itu ditulis dengan huruf Jawa kuno, dan di bawahnya terdapat ukiran wajah-wajah manusia. Mulut mereka menganga, mata tertutup, seolah sedang dikafani. Wah, apa-apaan ini? Gumam Imron. Perlahan mendekat. Namun sebelum ia menyentuh batu itu, suara seorang nenek jamu yang mereka temui kemarin tiba-tiba terdengar di dalam kepalanya. Kalau kau melihat mereka, jangan tatap matanya. Imron mundur perlahan, napasnya tercekat. Saat ia menoleh ke belakang,
Matanya langsung menangkap sesuatu yang membuat darahnya beku. Sebuah gapura tua, tertutup lumut dan akar, berdiri di antara dua pohon besar. Padahal gapura itu tidak ada saat mereka pertama kali tiba. Di puncaknya tergantung sebuah kain kafan, kotor, dan menjuntai seperti bendera kematian. Rek, lihat itu, Rek, bisik Imron. Semua menoleh. Wajah mereka langsung berubah. Mereka tahu itu bukan gapura biasa. Dan seolah menjawab rasa takut mereka, kabut mulai turun, perlahan lalu berubah jadi deras dan pekat, menelan semua jarak pandang. Di antara kabut itu terdengar suara bayi menangis, diikuti suara orang tertawa cekikikan. Lalu suara bisikan, "Masuklah, kalian sudah dipilih." Kabut menggantung seperti tirai tebal di antara pepohonan saat mereka melangkah perlahan mendekati gapura tua itu. Akar-akar menggantung seperti jemari busuk, dan kain kafan yang menjuntai di puncak gapura bergerak perlahan ditiup angin, mengeluarkan suara seperti bisikan tercekik. "Jangan masuklah," kata Anton pelan. Tapi tak ada dari mereka yang berani menjawab. Imron dengan wajah pucat tapi tekad bulat melangkah lebih dulu. Satu persatu mereka mengikuti, dan begitu kaki mereka melewati batas gapura, hawa dingin menyergap. Kabut di dalamnya lebih padat, dan suara hutan mendadak lenyap. Tak ada burung, tak ada jangkrik, bahkan langkah kaki mereka seperti diserap tanah. Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka mulai melihatnya. Bangunan-bangunan tua berdiri di antara kabut. Bukan rumah biasa, tapi rumah-rumah kecil dari kayu hitam yang terlihat hangus, dengan atap jerami compang-camping. Beberapa di antaranya miring dan rusak, seperti tak pernah dihuni selama puluhan tahun. Di ujung jalan kecil itu, mereka melihat seorang anak kecil. Ia berdiri di tengah kabut, diam membelakangi mereka. Dek, kamu tinggal di sini, Dek?" tanya Bayu dengan suara serak. Anak itu tidak menjawab. Perlahan, anak itu menoleh, dan semua darah di tubuh mereka terasa mengalir turun ke kaki. Wajah anak itu tidak punya mata, hanya rongga hitam menganga. Kulitnya pucat, nyaris abu-abu, dan mulutnya terlihat seperti sobek. Anak itu berbalik dan berlari masuk ke dalam gang sempit. Diapit rumah-rumah reot. Tanpa sadar, mereka mengikuti. Gang itu terasa semakin menyempit, dan rumah-rumah di kiri kanan makin aneh. Beberapa tanpa pintu, hanya lubang-lubang gelap seperti gua. Dari dalam terdengar suara-suara seperti orang menangis, tertawa, atau membaca mantra dengan suara tercekat. Di ujung gang itu, mereka tiba di sebuah lapangan tanah merah penuh dengan nisan-nisan pendek tak bernama. Di tengahnya berdiri sebuah panggung kayu kecil yang seluruhnya dibalut kain kafan putih. Dan di atas panggung itu, pocong-pocong berbaris. Tapi bukan pocong biasa. Mereka tidak diam. Pocong-pocong itu bergerak perlahan, menari. Tubuh mereka melompat-lompat kecil, mengikuti irama gamelan yang mengalun dari arah yang tak terlihat. Gerakannya seragam, tapi kaku, seperti boneka ditarik tali. Lalu dari balik nisan-nisan, penduduk kampung mulai muncul. Tua,
Muda, pria, wanita. Wajah mereka hancur, matanya kosong. Beberapa tanpa rahang, kulitnya menggantung seperti daging rebus. Mereka berjalan pelan ke arah panggung, lalu berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi pocong yang sedang menari. Imron berlutut. Ini bukan dunia kita ini. Bayu menariknya. Ayo lari, sekarang, ayo lari. Mereka berbalik, tapi jalan yang tadi mereka lewati sudah hilang. Yang ada hanya barisan rumah lain, semakin gelap dan rusak. Dan dari salah satu rumah, nenek penjual jamu muncul lagi. Wajahnya penuh darah. Ia menatap mereka dan berkata dengan suara bukan dari dunia ini. Kalian sudah melewati gerbangnya. Sekarang kalian adalah tamu di antara yang tak bernama. Dan di belakang mereka, irama gamelan berubah menjadi lebih cepat. Pocong-pocong menari lebih liar dan tanah mulai bergetar. Mereka berlari tanpa arah. Napasnya tersengal-sengal menyusuri ganggang sempit yang dipenuhi bau tanah busuk dan aroma kemenyan basi. Gamelan di belakang masih terdengar, makin cepat, seperti detak jantung yang panik. Langit di atas mereka terlihat abnormal. Kabut menari perlahan, membentuk pola seperti wajah-wajah yang menangis. Setelah berbelok ke lorong ketiga, mereka menemukan sebuah rumah panggung tua yang sedikit lebih utuh dari bangunan lain. Di depannya tergantung janur kuning layu dan sebuah kendi kecil berisi bunga busuk tergeletak di anak tangga. Ayo, kita masuk di sini dulu. Masuk aja dulu, seru Bayu sambil membuka pintu kayu yang reot. Di dalam, suasana hening. Tidak seperti rumah-rumah sebelumnya yang dipenuhi bisikan. Di sini hanya ada suara napas mereka yang berat. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan di tengah ruangan ada sebuah altar kecil dengan lilin yang sudah lama mati. Joko menutup pintu perlahan dan menyandarkan tubuhnya. Napasnya terputus-putus. Tempat ini seenggaknya lebih baik dari luar sana. Anton berjalan memeriksa ruangan. Tidak ada jendela, hanya lubang angin kecil di atas. Di salah satu sudut ada kasur tua dari jerami, dan di atasnya terlipat kain putih. Mungkin dulu itu selimut. Rudy duduk dan menatap lantai. Apa kalian ngerasa tempat ini kayak ditinggalin mendadak? Kayak orang-orangnya hilang waktu tidur? Tak ada yang menjawab. Imron duduk di dekat altar. Pandangannya terpaku pada tulisan Jawa kuno yang tergores di dinding bambu. Sing mlebu saka gerbang iki dudu manungsa maneh. Yang masuk lewat gerbang ini bukan manusia lagi. Ia bergidik lalu menoleh ke teman-temannya. Tempat ini memang lebih tenang, tapi ada yang gak beres. Malam mulai jatuh perlahan. Suasana berubah makin gelap. Tapi yang aneh, tidak ada suara malam, tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Hanya kesunyian yang terlalu utuh. Mereka mencoba tidur bergantian. Rudy dan Joko berjaga lebih dulu, duduk bersandar di dekat pintu sambil membawa pisau kecil yang mereka bawa dari tenda. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tiba-tiba, Imron mulai gelisah dalam tidurnya. Tubuhnya menggeliat, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan altar, mengenakan kain kafan. Semua temannya bersujud di sekitarnya. Mulut mereka dijahit dengan benang kasar. Mata mereka berdarah. Dan di belakangnya, nenek jamu berdiri, tersenyum dengan wajah mengelupas. Kamu sudah dipilih jadi penjaga, Imron.
Imron berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia ingin bangun, tapi tubuhnya terkunci. Lalu terdengar suara dari dinding bambu. Joko langsung berdiri. "Hei, kalian denger nggak?" Semua terbangun. Suara itu semakin keras. Dari semua sisi, dari lantai, dari atap, dari bawah rumah panggung. Rudi mendekat ke lantai, menempelkan telinganya. Ada suara orang berbisik dari bawah rumah. Dan kemudian sesuatu menghantam papan lantai dari bawah, kuat berkali-kali. Tiba-tiba, lantai bagian tengah retak. Dan dari celah sempit itu, muncul jemari berbalut kain kafan, menggapai ke atas, gemetar seperti kesurupan. Joko berteriak, ke atas, ayo ke altar. Mereka berlari ke altar dan memeluk satu sama lain. Imron mengambil lilin tua dan menyalakannya dengan korek terakhir. Begitu lilin menyala, suara itu menghilang. Tapi dari luar, terdengar kembali suara itu. Jedak, jedak, jedak. Satu pocong berdiri di depan rumah. Ia tidak bergerak, hanya diam, menghadap ke arah pintu. Kemudian, satu lagi muncul. Lalu satu lagi, dan satu lagi. 10 pocong kini mengelilingi rumah mereka. Tapi yang membuat Imron tak bisa bernapas adalah yang berdiri paling depan, wajahnya rusak. Tapi ia masih bisa mengenali sorot matanya. Itu teman lamanya, Rizal. Teman SMA yang dulu pernah mendaki dan hilang di Gunung Gamping. "Tolong keluar, tempat ini butuh pengganti." Lalu wajah Rizal retak seperti keramik. Dan dari dalam kepalanya muncul wajah nenek jamu, tertawa. Singkat cerita, pagi hari kembali datang. Tapi matahari tak pernah benar-benar terbit. Langit di atas kampung tetap kelabu, seolah waktu tak bergerak. Jam tangan mereka semua berhenti di pukul 3.33 dan tak bisa diatur ulang. Mereka berlima duduk mematung di dekat altar kecil. Wajah-wajah mereka sudah berbeda, letih, pucat dan dihantui rasa takut yang tak bisa mereka jelaskan. Semalam, mereka tak bisa tidur. Semalam, para pocong itu tidak pergi. Mereka hanya berdiri, diam, menatap, menunggu. Dan kini, begitu mereka membuka pintu rumah untuk mencoba mencari jalan keluar, para pocong itu tak terlihat lagi. Yang tersisa hanya jejak tanah berlubang-lubang, seolah bekas lompatannya masih membekas. "Udah, kita harus keluar dari kampung ini sekarang juga," kata Bayu dengan suara gemetar. "Entah lewat mana, pokoknya keluar." Mereka memutuskan berjalan ke arah barat, mengikuti jejak air kecil yang mengalir pelan di parit. Imron percaya air akan mengalir turun dan mungkin bisa mengantar mereka keluar dari lembah. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, kampung itu tetap tak berakhir. Rumah-rumah aneh terus muncul, kabut makin pekat, dan suara gamelan meskipun lirih terus terdengar tanpa sumber. Sampai akhirnya Rudi menghilang. Semuanya terjadi begitu cepat. Saat mereka menyusuri jalan kecil di antara rumah tua, Rudi yang berjalan paling belakang sempat menoleh ke kiri, ke dalam salah satu rumah yang pintunya terbuka sedikit. Itu kayak ada wanita cantik banget ya, gumamnya penasaran. Ruth, jangan Ruth. Rudi, jangan masuk Rudi. Imron memperingatkan, tapi Rudi tak mendengar.
ia sudah melangkah ke dalam rumah gelap itu. Lalu hening. "Rudy, Rudy, Ruth!" teriak Anton menyusul ke depan pintu. Tapi saat mereka semua menyusul ke sana, rumahnya kosong, tidak ada siapapun, tidak ada Rudy, tidak ada suara. Hanya sebuah bekas kafan basah di lantai tanah, meneteskan cairan aneh berwarna hitam. Dan di dinding bambu muncul tulisan baru yang seperti terukir dari dalam. "Yang menoleh akan tinggal, yang tinggal akan dilupakan." Mereka semua mundur, tubuh gemetar. Rudy benar-benar hilang. Namanya mulai terasa asing di lidah. Bayu harus mengingat keras-keras nama lengkap Rudy agar ingat siapa yang hilang. Kita harus keluar dari kampung ini sekarang. Sekarang pokoknya, seru Bayu. Tapi mereka tidak tahu, kehilangan pertama baru permulaan. Beberapa jam kemudian, Joko yang dari tadi mulai gelisah tiba-tiba berhenti di sebuah persimpangan. Kalian denger nggak? Ada suara ibu aku. Katanya sambil melotot. Dia manggil-manggil aku itu. "Jok, jangan Jok. Itu bukan suara ibumu Jok. Kita semua dengar suara yang beda-beda," kata Anton mencoba menariknya. Tapi terlambat. Joko berlari ke arah kanan, masuk ke gang sempit. Mereka mengejar. Tapi saat belokan berikutnya, gang itu buntu. Dinding tanah merah mengurung, tak ada jalan lain. Dan di tengah lorong buntu itu, hanya ada foto keluarga Joko, kusam dan berlubang di bagian wajah. Joko lenyap. Dan seperti Rudy, jejak keberadaannya mulai memudar dari pikiran mereka. Bayu menulis nama-nama di telapak tangannya dengan sisa arang dari altar agar tidak lupa siapa yang bersama mereka dari awal. Kini tinggal bertiga, Bayu, Imron, dan Anton. Mereka berjalan tanpa arah, kelelahan, kotor, dan nyaris putus asa. Langit tetap kelabu, kabut makin tebal, air di botol tinggal tetes terakhir. Mereka memutuskan kembali ke rumah panggung semula, satu-satunya tempat yang agak aman. Namun, saat mereka sampai, rumah itu sudah berubah. Berubah jadi gubuk kecil penuh tali-tali kafan, menggantung seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdengar suara tangisan dan suara lirih Joko memanggil, "Aku masih di sini. Jangan tinggalkan aku sendiri." Tapi mereka tahu itu bukan lagi Joko. Anton mulai gila. Ia menjerit, "Ini semua mimpi. Tidak, ini semua mimpi. Kita sebenarnya kecelakaan di jalan. Kita udah mati." Lalu Anton berlari ke arah sungai, menabrak akar dan batu, hingga akhirnya menghilang di balik kabut dan tak pernah kembali. Bayu dan Imron kini tinggal berdua. Sore menjelang, atau setidaknya waktu yang terasa seperti sore. Langit lebih gelap dari sebelumnya. Gamelan berhenti, dan dari balik kabut satu suara terdengar sangat jelas. "Penjaganya harus dipilih sebelum malam jatuh sepenuhnya." Dan Imron mulai sadar yang dimaksud penjaga adalah dirinya. Langit di atas mereka mulai meremang merah, seperti daging mentah yang dikuliti. Kabut perlahan berputar seperti pusaran, dan kampung itu makin terlihat seperti makhluk hidup yang bernapas. Rumah-rumah tampak berdenyut, pohon-pohon seakan berbisik satu sama lain. Bayu dan Imron duduk di tepi sungai kecil, kelelahan, tubuh penuh luka gores dan kotoran. Entah berapa jam atau hari yang sudah mereka lewati, waktu
tak lagi terasa nyata. "Imron," kata Bayu pelan, "lo inget gak? Pas di terminal Joyoboyo, bapak tua itu ngomong soal yang gak mati tapi juga gak hidup." Imron mengangguk perlahan. "Apa jangan-jangan itu semua benar ya? Kita masuk ke lembah ini dan sekarang kita nggak hidup, tapi juga belum mati." Imron menatap Bayu dengan mata merah dan lelah. "Gua ngerasa kita belum mati, Bay. Tapi ada yang pengen kita tetap di sini, Bay. Kayak ada yang butuh kita buat gantiin yang sebelumnya." Tiba-tiba, suara gamelan berdentang keras dari balik hutan. Arah datangnya bukan dari kampung. Bayu berdiri refleks. "Hah? Dengar itu nggak? Itu kayaknya dari luar kampung. Kita harus ke sana. Mungkin itu jalan keluar." Tapi Imron tak bergerak. Tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya pucat. Bay, gue gak bisa jalan, Bay. Ada sesuatu yang kayak berat banget, Bay." Bayu mencoba menarik tangan Imron, tapi seketika tanah di bawah kaki Imron merekah, retak seperti mulut terbuka, dan dari dalamnya menjulur tangan-tangan pocong melilit pergelangan kakinya dan menahan kuat. Bayu panik, menarik sekuat tenaga. "Gue gak akan tinggalin lu, Im. Bangsat semua ini. Lepasin temen gue." Tapi Imron hanya menatapnya lirih. "Bay, lu harus keluar, Bay. Lu yang paling kuat dari kita, Bay. Lu yang harus ceritain semua ini keluar. Kalau lu mati di sini, kampung ini bakal terus ada, terus makan orang, Bay. Gue udah kepilih, Bay. Gue penjaganya sekarang, Bay." "Enggak, lu bukan penjaga apa-apa," teriak Bayu. Air mata mulai mengalir, suara gamelan makin keras dan melengking. Namun saat itu juga, seluruh tubuh Imron ditarik ke tanah. Tapi bukan seperti tenggelam, lebih seperti diserap. Kulitnya memucat, matanya membeku. Dan dari dadanya muncul retakan bercahaya merah, membentuk pola aneh seperti ukiran kuno. Dan Imron tersenyum samar. "Bay, kalau lu ketemu keluarga gue, bilang gue sayang mereka, Bay." Lalu ia menghilang. Tanah kembali utuh, seolah tak terjadi apa-apa. Bayu jatuh terduduk. Di tangannya masih ada potongan jam tangan milik Imron, pecah tapi berdetak satu kali, lalu mati. Gamelan berhenti dan jalan kecil muncul dari balik hutan, seperti baru saja tercipta. Di ujung jalan itu berdiri sosok nenek penjual jamu, tersenyum kecil. Tapi kali ini wajahnya tidak mengelupas, tidak rusak, hanya sedih. Bayu berjalan perlahan melewati jalan itu, sekalipun tak menoleh ke belakang. Lalu Bayu ditemukan 2 hari kemudian oleh penduduk lokal di jalur lama Gunung Gamping yang sudah ditutup. Tubuhnya lemas, dehidrasi, dan matanya kosong. Ia dibawa ke rumah sakit di Malang, tempat ia dirawat tanpa banyak bicara selama berminggu-minggu. Ia satu-satunya yang kembali, dan dalam diam setiap malam ia duduk memandangi jendela. Di tangannya masih tergenggam jam tangan rusak milik Imron, dan setiap malam tepat pukul 3.33 jam itu berdetak 1 kali. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir.
Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari kala bulan sedang menyinari, indah permai menawan nubari, berkilauan cahaya bulan menghiasi alam. Tiap insan merindukan rayuan sang bulan. Oh purnama raya, sampaikan salamku kepadanya dengan cahayamu. Wahai bulan, rayuanmu nan senantiasa membawa